Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7A dengan anggota Nindya Putri Aprianda dengan NRP 2041201036 dan saya sendiri Safa Azhara dengan NRP 2041201057. Di sini saya dan teman saya akan modul 4 yaitu reaksi katalis enzim, simulasi, instrumentasi, dan pengendalian proses. Untuk tujuan simulasinya yaitu membuat matematis model dari reaksi katalis enzim, menyelesaikan persamaan reaksi katalis enzim menggunakan Simulink, serta mengetahui grafik hasil plot blok diagram yang telah dibuat pada Simulink. Untuk permasalahannya yaitu suatu enzim E mengkatalisasi substrat S untuk membentuk produk P dengan formasi kompleks intermediat ES seperti ditunjukkan reaksi berikut. S plus E menjadi ES dan menjadi P plus E. Nah, untuk gunakan neraca massa untuk menyederhanakan reaksi enzimatis untuk memperoleh persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika reaksi. Gunakan nilai awal berikut dan konstanta laju berikut untuk mengintegralkan persamaan diferensial dan plot profil waktu untuk semua variabel dalam model. Nah, untuk kondisi awalnya SO-nya tergantung variabel dan SO dan EO-nya tergantung variabel dan konstantanya juga tergantung variabel. Untuk persamaannya seperti pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, untuk pertama yaitu pada percobaan pertama kita menggunakan variabel yang telah ditetapkan oleh ASLAB. Yang pertama itu adalah SO sebesar 1,1, EO 0,22, KI sebesar 1,39, K2 1,39, K3 0,65. Nah, dari percobaan dari variabel tersebut, kemudian kita akan membuat Simulink-nya dengan membuat pertama produk, kemudian menggunakan komponen gen, kemudian komponen add untuk menggabungkan antara gen satu dengan gen lainnya agar didapatkan sesuai persamaan, kemudian menggunakan integrator lalu digabungkan dan hasilnya didapatkan pada scope. Nah, untuk percobaan pertama untuk persamaan pertama kan yaitu ds per dt sama dengan min K1 SE ditambah K-1 ES. Nah, di sini kita menggunakan K1 sama dengan K1, untuk K2 sama dengan K-1, nah, dan untuk K3 sama dengan min K2. Nah, kemudian untuk persamaan pertama kita menggunakan add yang pertama dan integrator yang pertama yang melambangkan S-nya dihubungkan dengan K1 yang bernilai negatif, kemudian K2 yang bernilai positif. Nah, kemudian untuk persamaan kedua yaitu persamaan DE. Nah, di sini persamaan DE dilambangkan pada integrator keempat, di mana kita menggunakan tiga persamaan. Yang pertama yaitu bernilai minus dari K1, kemudian bernilai positif dari K2, dan bernilai positif dari K3. Nah, kemudian saling dihubungkan antara satu sama lain. Nah, untuk yang ketiga, persamaan ketiga adalah persamaan ES. Nah, untuk persamaan ES dilambangkan pada integrator yang terakhir, di mana dihubungkan dari tiga variabel. Yang pertama ada positif, nilai positif dari K1, kemudian bernilai negatif yang dihubungkan pada K2, dan bernilai negatif yang dihubungkan dengan K3. Dan yang terakhir yaitu persamaan untuk P. Persamaan untuk P ini dilambangkan dengan integrator pada kedua. Nah, integrator kedua ini berasal dari nilai K3. Nah, setelah itu dihubungkan
untuk S dan B. Kemudian stop time-nya di sini kita menggunakan stop time sebesar 200. Setelah itu kita run. Kemudian untuk scoop pertama dihasilkan grafik yang saling berpotongan antara grafik yang biru dan juga grafik yang kuning. Nah, di sini menjelaskan hubungan antara S dan juga B. Nah, kemudian dilanjutkan dengan scoop yang kedua. Nah, scoop yang kedua dihasilkan grafik yang berbeda, yaitu yang tidak berpotongan antara dua garis tersebut. Nah, itu menghubungkan antara nilai E dan ES. Setelah itu dilanjutkan pada percobaan kedua. Nah, untuk percobaan kedua ini kita menggunakan variabel yang berbeda dari percobaan pertama. Nah, untuk variabel yang berbedanya yaitu terletak pada nilai S0 dan E0-nya. S0-nya 1 dan E0-nya 0,1 sesuai dengan modul. Kemudian untuk K1, K2, dan ketiganya itu sama dengan modul. Nah, untuk percobaan kedua ini kita menggunakan stop time yang berbeda, yaitu sebesar 300. Nah, kemudian kita run. Nah, kemudian kita buka untuk scoop pertama, hubungan antara S dan B. Nah, dihasilkan grafik yang sama, yaitu saling berpotongan. Nah, namun kita menggunakan stop time 300 karena ketika pada grafik ini didapatkan nilai yang konstan itu ketika 150, sehingga kita menggunakan stop time sebesar 300, yaitu lebih besar dari 200 karena untuk mencapai konstannya lebih lama. Kemudian kita buka scoop yang kedua. Juga didapatkan hasil yang pertama seperti percobaan yang pertama, yaitu pada scoop kedua ini didapatkan grafik yang tidak saling berpotongan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.